Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua anak-anak. Pagi. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk lebih lanjutnya kita absen dulu ya. Komang Saraswati, Hadir. Ketut Karnila, Hadir. Saya Putu Anggreni. Hadir. Hadir semua ya. Tidak ada yang tidak berangkat ya. Oke. Kalian di sini apakah sudah tahu nama ibu siapa? Belum ya, belum kenal ya. Jadi ibu perkenalkan, nama ibu Wayan Lulasmini, bisa dipanggil Wayan. Ada yang menanyakan lagi? Ya. Cukup ya. Jadi hari ini atau pagi ini ibu akan memberikan kalian sebuah layanan bimbingan klasikal dengan materi meningkatkan rasa kepercayaan diri. Diharapkan dengan pemberian layanan ini, dengan materi ini, kalian mampu meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian untuk mencapai tujuan yang kalian inginkan di dalam berbagai bidang kehidupan. Paham? Dan diharapkan dengan pemberian materi ini kalian mampu mengetahui pengertian kepercayaan diri, memahami ciri-ciri kepercayaan diri, lalu meningkatkan rasa kepercayaan diri. Paham? Nah, oke, kita akan mengadakan SBK dulu. Jadi SBK itu atau permainan. Jadi permainan ini adalah mengenai udara, darat, laut, udara, darat, laut. Nah, jika pas udara, darat, laut berhenti, kalian sebutkan hewan yang ada di laut. Paham? Paham. Nah, jadi diharapkan kalian fokus ya. Ini permainan ini adalah untuk pemanasan kita untuk belajar. Oke, kita mulai. Udara, darat, laut, udara, darat, laut, udara, darat. Ayam. Bagus ya. Lepas untuk kita semua. Lagi ya. Udara, darat, laut, udara, darat, laut. Ikan. Betul. Udara. Burung. Laut. Buaya. Oke, terima semua. Bagus. Oke, jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan kita hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi di depan. Lalu yang kedua, perhatikan dengan baik apa yang Ibu jelaskan. Jika kalian belum mengetahui atau belum memahami terkait materi yang Ibu jelaskan, kalian bisa menanyakannya. Waktu yang kita gunakan itu 15-20 menit. Paham ya? Nah, media yang Ibu gunakan adalah laptop yang berisikan PPT, materi, lalu kertas. Nah, dan nanti selesai Ibu menjelaskan, Ibu akan memberikan kalian sebuah soal. Nah, jadi perhatikan dengan baik apa yang Ibu jelaskan sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu yang nanti Ibu berikan. Paham ya? Paham. Materi yang Ibu sampaikan nanti yaitu mengenai pengertian kepercayaan diri, ciri-ciri kepercayaan diri, lalu cara meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Paham? Paham. Ada yang tanyakan? Tidak. Siap lanjut ke tahapan inti? Siap. Pengertian kepercayaan diri. Ada yang tahu gak pengertiannya itu seperti apa? Tidak. Nah, jadi Ibu jelaskan. Menurut Abraham Maslow, kepercayaan diri itu diawali dengan konsep diri. Ada yang tahu konsep diri? Tidak. Jadi konsep diri itu adalah gagasan tentang diri sendiri yang memberikan gambaran kepada orang lain mengenai fisik, karakter, kepribadian, penampilan kita, dan tingkah kita. Nah, kepercayaan diri itu adalah suatu
keyakinan akan kemampuan diri kita ketika melakukan tindakan-tindakan tidak merasakan cemas, melakukan secara luas, bertanggung jawab sesuai dengan harapan, lalu memahami kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Nah, jadi ada yang tahu nggak kesimpulan kepercayaan diri itu apa? Jadi kepercayaan diri itu yang tadi Ibu jelaskan, dapat Ibu sebutkan. Kepercayaan diri itu adalah suatu sikap atau keyakinan akan kemampuan kita dalam melakukan tindak-tindakan itu tidak merasakan cemas, melakukannya secara luas, bertanggung jawab, dan memahami kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Nah, kepercayaan diri itu adalah sebagai modal dasar kita dalam mencapai kehidupan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelaskan? Jadi menjelaskan ya. Ada yang mengatakan bahwa kepercayaan diri itu adalah modal dasar kita untuk mencapai kehidupan. Dalam kita sebagai individu, tentunya dalam kehidupan kita pasti mendapatkan tantangan, meraih cita-cita, belajar, meraih karir, dan mencapai prestasi. Kita tidak bisa meraih semua itu tanpa kepercayaan yang kita miliki. Jika kita tidak percaya diri, kita sendiri nih ragu akan kemampuan diri kita. Kita tidak pernah yakin akan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita tidak yakin, maka kita tidak bisa meraih cita-cita yang kita inginkan. Kita tidak bisa meraih harapan-harapan yang kita inginkan. Jadi, mulailah dari diri sendiri, yakin akan kemampuan kita. Supaya apa? Supaya kita dapat meraih tujuan atau cita-cita yang kita inginkan. Paham? Paham. Sampai sini paham terkait pengertian kepercayaan diri? Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah ciri-ciri percaya diri. Yang pertama, keyakinan akan kemampuan. Jadi seseorang yang percaya diri itu dia yakin akan kemampuan atau potensi yang dia miliki. Ketika dia melakukan meraih tantangan atau mencapai prestasi atau mencapai sebuah prestasi, dia yakin bahwa kemampuannya itu pasti akan bisa meraih apa yang dia inginkan. Dia tidak pernah meragukan keyakinan atau kemampuan yang dia miliki. Seperti itu. Selanjutnya adalah optimis. Nah, seseorang yang percaya diri, dia selalu optimis atau selalu berpikiran positif tentang harapan dan tentang dirinya sendiri. Nah, ketika dia memiliki harapan, dia tidak akan pernah berpikiran negatif. Oh, saya bakal nggak bisa nih, saya pasti nggak bakal bisa meraih itu. Seperti itu. Itu ciri-ciri orang yang tidak memiliki, ciri-ciri orang yang tidak percaya diri. Kalau orang yang percaya diri, dia yakin, wah saya bisa nih meraih ini, kemampuan saya sangat mumpuni. Seperti itu. Pasti saya bisa meraih apa yang saya inginkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah objektif. Orang yang percaya diri akan menilai suatu permasalahan tidak atas dasarkan pendapat sendiri atau pendapat orang lain. Dia menilai suatu permasalahan memang real, kenyataan sebab akibatnya seperti itu. Kenyataan memang suatu terjadinya permasalahan itu memang kenyataannya seperti itu. Selanjutnya adalah bertanggung jawab. Seseorang yang percaya diri, dia bersedia untuk menanggung semua konsekuensi atau dampak negatif dan positif ketika dia melakukan sesuatu. Jadi dia tidak pernah takut untuk menerima dampak positif dan negatif terhadap apa yang dia lakukan. Dia bersedia untuk bertanggung jawab. Selanjutnya adalah rasional atau realistis. Nah, jadi dia menilai atau menganalisis suatu permasalahan itu
atas dasarkan kejadian yang sebenarnya. Dia tidak pernah menilai suatu permasalahan tidak atas dasarkan di luar nalar. Dia menilai sesuatu dengan akal sehat. Seperti itu. Paham ya? Paham sampai sini? Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah meningkatkan rasa kepercayaan diri. Setiap individu pasti menginginkan dia memperoleh kepercayaan diri yang baik. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan rasa kepercayaan diri itu? Berikut Ibu akan jelaskan. Yang pertama adalah jangan takut mengambil banyak tantangan. Jadi kadang seseorang itu agak takut mengambil banyak tantangan. Karena apa? Karena dia takut akan kegagalan. Padahal ketika kita mengambil banyak tantangan, kita belajar. Ketika kita mendapatkan kegagalan dalam meraih tantangan, anggaplah kegagalan itu sebagai pembelajaran guru kita untuk ketika kita mempunyai kesalahan, kita dapat memperbaikinya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sebelumnya kita lakukan. Seperti itu. Yang kedua adalah catat prestasi dan evaluasi setiap kesuksesan. Nah, ketika kalian mendapatkan prestasi, mendapatkan penghargaan, maupun itu gagal atau tidak, itu catat semua. Dan kemudian evaluasi, nilai. Tujuannya apa untuk menilai? Tujuannya adalah untuk memperbaiki bagian mana, titik mana yang salah, dan titik mana yang harus ditingkatkan kembali. Paham ya? Selanjutnya adalah kenakan pakaian dengan nyaman. Untuk meningkatkan kepercayaan diri, tentunya kita harus memperhatikan penampilan kita, termasuk mengenakan pakaian dengan nyaman. Tidak perlu menggunakan pakaian yang mahal, tidak perlu menggunakan pakaian yang bermerek. Intinya kalian gunakanlah pakaian yang memang cocok dan sesuai dengan keadaan. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya adalah memperbaiki postur tubuh. Nah, orang yang tidak memiliki kepercayaan diri bisa dilihat dari postur duduk atau berdirinya. Kalau duduk, orang yang tidak percaya diri pasti membungkuk. Jadi untuk mendongkrak kepercayaan diri Anda, perbaiki postur tubuh. Contohnya duduk tegap seperti itu. Paham ya? Bisa dilakukan sekarang? Oke. Selanjutnya adalah kemauan untuk menambah wawasan dalam pergaulan. Nah, ketika kita ingin menambah suatu wawasan, pengetahuan, kita mempunyai banyak pengetahuan, pasti kita tidak akan pernah takut untuk bergaul dengan orang lain. Karena apa? Karena kita merasa saya mempunyai banyak pengetahuan nih. Kalau saya bergaul dengan lain dari bidang saya, pasti akan berhasil. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk menambah wawasan dan menambah pergaulan. Seperti itu. Selanjutnya adalah selalu mencari dan menambah teman baru. Nah, jika kalian sebelumnya mencari teman yang memang kepribadiannya sama, tidak percaya diri, pendiam, kepribadiannya introvert, nah jadi carilah teman yang memang di luar zona kalian. Carilah seseorang yang kepercayaan dirinya tinggi. Supaya apa? Supaya dapat mempengaruhi kalian. Jika teman kalian percaya dirinya baik, pasti kan akan terpengaruh menjadi seorang yang percaya dirinya baik. Seperti itu. Selanjutnya adalah terus belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Nah, jangan menganggap kesalahan itu sebagai penyesalan dalam hidup kalian. Jangan pernah menyesali kesalahan-kesalahan yang kalian buat. Anggaplah kesalahan itu sebagai guru.
sebagai suatu pembelajaran untuk kalian dalam mencapai atau meraih harapan atau cita-cita yang kalian inginkan. Dengan kalian mempunyai kesalahan, kalian bisa memperbaiki titik mana yang pernah kalian lakukan, kesalahan mana yang pernah kalian lakukan. Ketika kalian sudah mengetahui, kalian tidak akan pernah mengulangi di kemudian hari lagi. Paham ya? Paham. Selanjutnya adalah selalu bersyukur dan berpikir positif. Nah, dalam kehidupan pasti kita mendapatkan kegagalan, keberhasilan, mendapatkan prestasi, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan tidak ada yang sempurna, tidak ada yang berjalan mulus. Jadi, bersyukurlah, kita tetap bersyukur apapun yang terjadi. Karena mungkin jika kita saat ini gagal, mungkin Tuhan mempersiapkan sesuatu yang indah untuk di masa depan. Jadi jangan pernah berpikiran negatif bahwa Tuhan tidak akan. Contohnya misal kita sekarang tidak bisa meraih sesuatu yang kita inginkan, kita jangan pernah berkecil hati. Mungkin Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadi tetap bersyukur dan berpikir positif. Kalau memang keputusan yang Tuhan berikan ini adalah jalan yang terbaik, dan jangan pernah menyerah, lakukan hal-hal positif dan tentunya percaya diri. Itu yang dapat disampaikan. Ada yang belum memahami? Ada yang tanyakan? Tidak. Oke. Selanjutnya, setelah Ibu selesai menjelaskan, Ibu sudah membagikan kalian buku. Tunjukkan bukunya. Di buku itu sudah ada soal terkait materi yang Ibu jelaskan tadi. Jadi tugas kalian adalah mengerjakan soal yang ada di buku tersebut. Paham ya? Oke, sudah? Oke, bisa dikerjakan. Sudah ya? Oke. Letakkan buku di tempat di bangku, nanti Ibu ambil. Oke. Mungkin itu tadi penjelasan yang Ibu sampaikan. Lalu kalian sudah mengerjakan soal. Nah, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini adalah kepercayaan diri itu adalah suatu sikap atau keyakinan akan kemampuan yang kita miliki dalam melakukan tindakan-tindakan, tidak merasakan cemas, melakukannya secara luas, bertanggung jawab sesuai dengan harapan, lalu memahami kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Mungkin itu yang Ibu dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada tutur kata atau kata-kata yang menyinggung kalian, Ibu mohon maaf. Kepada Tuhan Ibu mohon ampun. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian, dan kita tutup kegiatan ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.